Banyak duri di dataran rendah, keluarga ramai kompak melangkah. Hari ini hari yang indah, semoga damai dan penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Nah, di sini aku lagi manasin motor buat pergi ke pasar untuk belanja mingguan lagi karena memang udah jadwalnya gitu buat belanja mingguan. Ketupet 3, daging 2, keripik 2. Campur ya dah. Adeh. Sampai di pasar, aku tuh sarapan dulu ya teman-teman, karena beneran deh aku tuh kalau misalnya ke pasar itu memang senengnya itu makan dulu gitu ya di pasar biar konsentrasi juga pas aku itu belanja gitu ya. Karena kalau misalnya lagi lapar itu kadang suka nggak konsentrasi sih belanja teman-teman. Dan ini kalian jangan salfok sama aku yang sambil ketawa-ketawa karena ini tuh aku sekalian sambil ngobrol gitu ya sama temen di sini. Jadi dia tuh sambil makan sate juga, terus juga sambil ngobrol. Cuman memang dia nggak mau di-record, makanya ya udahlah, di sini aku record diri aku sendiri aja dan kalian itu simak aja ya teman-teman untuk video aku ini. Semoga video aku ini tuh tetap bisa menemani hari-harinya kalian. Nah, di sini tuh aku makan sate tetap ya teman-teman, di sate langganan aku. Kalau kalian yang udah sering ngikutin video aku pasti udah hafal ya teman-teman tempat aku makan sate itu. Walaupun pasarnya ini tuh berbeda ya teman-teman dari pasar tempat aku belanja yang biasa-biasanya yang sebelum-sebelumnya itu, tapi ini tuh memang tukang satenya itu masih jualan juga di sini dan itu adalah pasar yang paling terdekat dari rumah aku. Oke, singkat cerita setelah aku sarapan, lanjut di sini tuh aku buat milih cabai dulu ya, karena pas aku masuk ke pasar, aku nemu tukang cabai yang memang di sini tuh selalu murah gitu ya teman-teman cabainya. Ini tuh 10.000 teman-teman seperempat. Kalau di tempat lain itu kayaknya sekitar 12 ribuan gitu ya untuk seperempatnya. Makanya akunya pilihnya di sini aja. Cuman memang ini tuh cabainya itu banyak yang patah gitu sih. Jadi harus benar-benar teliti dan telaten gitu buat milih-milihnya biar dapat yang tidak patah. Karena kalau misalnya dia itu patah biasanya lebih cepat busuknya, kecuali kalau memang misalnya mau dipakai cepat gitu ya, nggak apa-apa kalau misalnya patah. Tapi kalau buat aku kan memang ini tuh buat 1 minggu ya teman-teman, jadi ya aku pilih ya teman-teman cabenya itu yang nggak patah gitu. Kalau kalian ke pasar itu tuh kayak cabenya itu suka dipilihin nggak sih teman-teman, atau misalnya ya ngasal-ngasal ambil aja? Boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau aku sih mana yang memang bisa dipilih ya aku pilih gitu teman-teman. Aku tuh merasa gini loh teman-teman, kalau misalnya pas aku ke pasar gitu ya, terus juga aku tuh waktunya senggang gitu ya teman-teman, terus cabenya nggak aku pilih atau barang-barang yang aku beli tuh nggak dipilih dulu, itu kayak ngerasanya gimana gitu ya, kayak kurang nyaman gitu loh teman-teman. Karena memang kalau misalnya kita nggak pilih itu keseringan dapat yang patah lah, dapat yang busuk lah gitu ya. Jadi memang sebaiknya itu tuh kalau misalnya memang bisa ada kesempatannya itu mending dipilih gitu menurut aku. Biar kita itu bisa milih yang lebih bagus gitu. Ya memang sih kalau misalnya udah pilih memilih di pasar ini tuh waktu juga bakalan jadi lebih lama gitu ya teman-teman. Cuman kan nggak apa-apa asalkan dapat hasilnya itu yang bagus gitu. Daripada daripada kita itu buru-buru malah nanti itu dapat cabenya itu yang patah-patah lah, yang busuk lah gitu kan, sayang banget ya teman-teman. Apalagi sekarang ini kan kita sebagai ibu rumah tangga itu harus benar-benar pintar banget ngatur uang ya biar uangnya itu cukup, karena memang sekarang ini tuh kan apa-apa itu serba mahal gitu ya teman-teman, serba naik gitu ya. Jadi ya kita harus pintar-pintar aja buat mengelola keuangan kita agar tetap bisa sesuai dengan harapan kita gitu. Oke sip, di sini aku udah beres buat beli cabai. Aku nggak beli cabai yang lain ya teman-teman, karena memang di rumah tuh cabai hijau juga masih ada sedikit, cabai rawit juga kan udah aku panen ya. Jadinya aku nggak beli cabai dulu, maksudnya nggak beli cabai rawit atau cabai yang lain dulu, cuma beli cabai merah doang. Karena kebetulan di rumah itu tuh yang udah bener-bener habis itu cabai merah teman-teman. Jadi wajib banget aku tuh beli di sini. Kak, marah? Betul. Ngikut 5 kak. Oke lanjut, di sini aku pilih-pilih juga bawang merah. Nah ini tuh bawang merahnya harganya tuh 5.000 seperempat ya teman-teman. Ini tuh nggak yang terlalu besar, nggak juga nggak terlalu kecil-kecil amat.
Tapi ini tuh udah termasuk murah sih teman-teman ya. Aku sih kalau ke pasar ini nyari yang murah ini juga, walaupun 5 ribuan seperempatnya ini tuh masih bagus-bagus sih teman-teman. Asalkan mau milih gitu ya, jangan nggak dipilih, karena kalau nggak dipilih itu suka dapat yang terlalu kecil. Tapi kalau misalnya dipilih itu masih dapat kok ya yang lumayan-lumayan gede-gede gitu. Nah teman-teman, pasar di tempat aku ini tuh rata-rata itu tuh nggak ada pakai meja gitu ya, rata-rata itu di tanah aja sih teman-teman, digelar tempat jualannya gitu ya. Makanya ini tuh sebenarnya mau ngerekod-rekod itu rada-rada susah dan ribet, karena memang semua belanjanya itu kan di bawah. Jadi kalau misalnya aku mau ngerekod kayak gini tuh jadi agak susah, jadinya bisanya tuh ngerekodnya pakai kamera belakang gitu aja. Oke, udah beres pilih bawang merah. Di sini aku beli seperempat aja sih teman-teman, karena kebetulan di rumah masih ada bawang merah juga. Jadi kali ini aku belinya sedikit, karena kan minggu kemarin itu aku ada beli bawang ya teman-teman, dan itu tuh menurut aku kebanyakan juga gitu ya. Jadi untuk minggu ini aku belinya seperempat aja. Malu berapa dulu? Gue pikir malu-malu. Ya beli malu. Nyolong dari malu. Berapa mas? Hah? Berapa? Udah, kalau sama mantan nih ambil aja. Ambil aja nggak? Nanti pulang bayar ya kan? Nah itulah. Serius? Berapa? Sekilo? Tadi 18 loh. Berarti sekarang? Jadi sekarang dari 10.000. Kabur lagi nanti ya. Tunggu, udah ada yang mau nungguin tuh. Ini disambel lah ini, mantap. Nyariin ke rumah nanti. Waktunya buat membeli si primadona yang nggak boleh terlewatkan, yang setiap minggu pasti aku beli, yaitu aku beli jengkol. Tapi kali ini aku belinya nggak di langganan aku ya teman-teman, karena memang aku tuh lagi pengen nyari nyari jengkol yang nggak terlalu tua. Dan kebetulan di sini tuh jengkolnya itu memang dia itu nggak terlalu tua banget teman-teman. Jadi kalau misalnya pas disambel dia itu rada-rada kriuk-kriuk gitu loh, dan itu bener-bener enak sih menurut aku. Makanya aku belinya di sini aja. Terus juga di tempat aku yang jual jengkol beli jengkol ini teman-teman lumayan banyak sayur-sayuran sih, ada pare gitu ya. Terus juga ada kacang panjang, jagung gitu ya, timun. Pokoknya di sini tuh kalau sayur-sayuran itu seringnya itu memang bagus-bagus dan juga lumayan murah gitu teman-teman. Tapi ya tetap aja teman-teman, walaupun di pasar ini tuh beberapa tukang sayur atau tukang-tukang jualan itu ada yang murah, tetap menurut aku di pasar yang aku belanja sebelum-sebelumnya itu tuh jauh lebih murah ya. Kalau di sini tuh menurut aku masih lumayan mahal gitu ya. Oke, alhamdulillah ini aku udah beres buat pilih si jengkolnya. Di sini waktunya buat bayar ya teman-teman. Nah itu kalian bisa lihat sendiri ya, seger-seger banget ya teman-teman untuk sayur-sayurannya. Ada juga cabai rawit, jagung gitu, pare, timun, kacang panjang. Wah pokoknya mantep sih ya kalau jualan dia ini, kayak selalu seger-seger gitu. Kalau yang itu 27, udah ada 25, sana 25 yang kepala. Waktunya buat beli protein hewani. Di sini aku beli ayam. Aku beli ayamnya itu separuh ya teman-teman, itu harganya 25.000. Karena memang kebetulan harganya itu ayam di tempat aku sekarang ini tuh harganya 25.000 gitu ya. Kemungkinan besar sih bakalan naik gitu ya teman-teman. Kalau harga ayam ini bisa-bisa itu bakalan lebih melejit lagi. Cuman ya nggak tau lah ya. Pokoknya di sini pas aku beli ini harganya tuh masih 25-an gitu untuk 1 kilonya. Dan aku beli separuh itu tuh beratnya itu 1 kilo gitu. Bang, tahu 5.000. Tempenya berapa bang? Mana? 5.000 tadi, Bu? 7.000. Digosok. Waktunya beli tempe dan tahu juga, karena kan sekarang Pak suami itu kan kerjanya itu di kebun gitu ya, dan selalu bawa bekal gitu kan, selalu bawa nasi. Jadi kan Pak suami itu doyan sama tempe dan tahu. Jadi aku tuh bakalan sering-sering banget sih buat masak tempe dan tahu biar Pak suami makannya itu tuh pas kerja itu tuh enak gitu ya teman-teman. Karena Pak suami itu kan nggak suka ayam, ikan juga nggak terlalu. Jadi Pak suami itu doyannya kayak tempe, tahu disambel, teri, jengkol kayak gitu ya. Nah itu Pak suami doyan tuh. Bu, yang ini berapa? 1 on 7, Yang sana yang di ujung? 6.000. Ini pun 6.000, itu 5.000. Apa bedanya yang ini sama yang di ujung? Beda dong. Coba lihat.
Aku juga nggak lupa buat beli ikan teri ya teman-teman sama ikan asin gitu. Aku beli dua macam aja ya teman-teman. Satu aku beli ikan teri, satu aku beli ikan ini nggak tahu sih ikan apa ya, dia itu tipis-tipis. Aku tuh pengen nyoba aja gitu ya teman-teman. Siapa tahu enak gitu kan. Jadi lumayan lah gitu ya buat tambah-tambahan menu di rumah. Karena terkadang itu kalau cuman ikan rebus sama ikan teri kadang itu udah agak bosen gitu ya. Apalagi ikan rebus itu Pak suami tuh sekarang udah nggak mau, katanya itu bosen gitu ya. Jadi sukanya ikan teri. Jadi aku coba ikan yang lain. Ya ikan yang ini ya aku beli, jadi siapa tahu aja nanti Pak suami itu suka gitu kan. Jadi lumayan buat minggu depan atau minggu selanjutnya itu bisa ini tuh jadi salah satu tambahan belanjaan aku gitu ya, daripada belinya yang itu terus gitu teman-teman. Aku sih sebenarnya udah lumayan lama ya nggak beli ikan rebus, mungkin di minggu selanjutnya gitu ya aku beli ikan rebus kali, karena memang kepengen juga sih kadang itu. Cuman ya kata Pak suami itu jangan sering-sering beli karena takutnya gitu bosan. Tapi kalau ikan teri walaupun sering-sering dibeli Pak suami itu nggak bosan. Di sini tuh ya teman-teman, aku tuh sebenarnya pengen banget gitu ya kalau misalnya di tukang jualan ikan asin, ikan asinan ini tuh ada yang jual ikan tongkol gitu loh teman-teman, ikan asin tongkol. Nah itu tuh aku pengen banget gitu, tapi di sini tuh nggak ada gitu ya. Aku tuh pernah lihat gitu teman-teman, nggak tahu sih inget di konten siapa gitu. Coba aku pernah lihat gitu di videonya teman-teman gitu ya. Itu tuh ada yang jual ikan tongkol yang udah kering gitu, yang udah diasinin kayak gini. Dan itu tuh disuwir-suwir kayaknya itu sedep banget gitu loh teman-teman. Tapi sayang di sini tuh nggak ada. Aku tuh udah cari-cari ya dekat-dekat sini. Setiap aku ke pasar tuh selalu aku pantau dan tuh aku nggak pernah nemu gitu ya. Nggak tahu sih karena memang nggak ada atau gimana tuh aku nggak tahu. Oke, di sini aku juga lanjut buat pilih kol. Aku di sini pilihnya itu yang kecil-kecil aja ya, karena ya pengennya itu sih cuman buat apa ya teman-teman, buat jaga-jaga. Siapa tahu nanti itu pengen bikin bakwan gitu kan. Karena kadang itu pengen banget nyemil gitu loh teman-teman. Jadi kayak minggu kemarin itu aku sebenarnya pengen banget bikin bakwan, tapi apalah daya aku itu nggak ada beli kol gitu ya. Padahal wortelnya itu ada. Jadi ya gitu deh, aku nggak jadi deh bikin bakwannya karena memang kolnya nggak ada. Makanya minggu ini aku beli kol. Aku sengaja belinya dua tapi yang ukuran kecil-kecil gitu ya, biar kayak lebih simpel aja pas disimpan, karena kan food containerku itu kecil. Pak minta tempatnya yang setengah. Kawan ya. Nih. Sebesar ini. Tapi dulu aja Kak. Semalam Selanjutnya aku juga beli telur ayam. Jadi minggu ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, aku tuh beli protein hewani ya. Tadi ada juga ayam, ikan teri gitu kan. Terus juga ini ada telur gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, sesekali dikurang-kurangin sayur karena di rumah tuh sebenarnya sayur masih ada. Kayak bayam itu tuh masih ada teman-teman. Cuman pas aku cek itu sih masih bagus gitu ya. Jadi ya udahlah aku nggak beli sayur-sayuran yang gimana-gimana dulu. Karena memang di rumah itu nggak terlalu doyan sayur, apalagi Pak suami. Sekarang juga kan Pak suami itu selalu bawa bekal dan dia itu nggak mau teman-teman kalau misalnya lauknya itu ada sayur gitu ya, karena dia tuh lebih senang makannya itu yang sambal-sambelan. Jadi ya udahlah ya, sekarang itu kayak aku kurang-kurangin aja lah beli sayur. Palingan kalau beli sayur itu kayak sawi gitu ya buat campuran bikin nasi goreng ataupun bikin mie goreng gitu ya, atau sesekali itu pengen ditumis gitu. Nah itu aja aku beli palingan, karena kan sawi itu termasuk awet juga sih teman-teman kalau menurut aku pribadi dibandingkan kayak bayam-bayaman. Nah seperti inilah ya untuk suasana pasar di tempat tinggal aku. Lumayan gede sih teman-teman, tapi nggak terlalu gede banget ya pasarnya. Ada lontong, lontongnya aja. lontong mie. Lontong pecel Iya. Berapa kak? 8.000. Satu kak. Toge timun mau? Pakai aja. Di sini aku mau beli lontong pecel teman-teman. Ini tuh requestannya Pak suami. Tadi itu Pak suami nge-WA aku gitu ya. Katanya itu, "Bun, udah beli sarapan belum?" Aku bilang belum. Katanya itu ayah nggak usah beli sate, tapi belinya itu lontong pecel aja gitu ya. Oke, aku di sini beliin Pak suami tuh lontong pecel aja. Dan di sini aku juga mau beli sate. Ini seperti biasa ya, sate buat aku, karena memang aku tuh tadi memang udah sarapan gitu ya teman-teman. Cuman ya aku pasti nggak bakalan sempet lagi buat makan siang nanti gitu ya. Jadi dan belum sempat masak gitu kan. Makanya nanti setelah aku food prep gitu,
Aku palingannya itu makan sate teman-teman, karena kadang itu kalau misalnya aku habis food prep terus belum makan itu beneran deh capek banget dan udah lapar duluan gitu ya. Nah kalau Pak suami sama anak-anak sih biasanya masih bisa sabar nungguin aku habis masak gitu. Nah kalau aku tuh nggak bisa. Nah seperti ini ya suasana pasar di tempat aku kalau dari seberang jalan. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin video aku kali ini. Sampai ketemu di video food prep aku di video yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.